Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Mus Farsulhaq, dengan 123 22 133. Kemudian teman saya Novanti Akbar dengan 133 22 139. Nah, kami tadinya mau record tentang tambahan revisi yang tadi pagi udah ditambahkan. Sebelumnya saya mau menjelaskan revisinya apa saja. Yang pertama itu menambahkan status proses. Jadi yang tadinya cuma 3 aja, diajukan, diterima, diproses, dan juga di bermasalah, itu tambah satu lagi namanya diproses. Diproses itu maksudnya si admin bisa menyetujui apakah permohonan tersebut itu diterima atau dia mengembalikan ke revisi bermasalah. Kemudian yang kedua itu menambahkan kolom pada database yakni harga buku dan juga pembayaran, bukti pembayaran. Nah, sebelumnya yang penambahan kolom harga buku dan bukti pembayaran mau dijelaskan oleh teman saya. Seperti ini. Untuk harga dan bukti pembayaran sendiri, kami menambahkan dua kolom. Yang pertama ada kolom harga sendiri dan kolom bukti pembayaran. Untuk kolom harga sendiri, kita menggunakan tipe data integer dan kolom bukti pembayaran menggunakan tipe data varchar seperti profile picture sebelumnya. Seperti ini, kita ditaruh di setelah seri buku, lalu ada harga dan bukti pembayaran. Nah, tipe data yang tertera yaitu integer dan varchar. Boleh ini tentunya, biar maksimal. Lalu kita sedang untuk mencoba input dan nantinya bakal ada patch yang masuk ke folder. Kita membuat folder baru di dalam uploads dan di dalam folder bukti pembayaran. Nanti dokumen-dokumen baik PDF maupun yang lain-lain bukti pembayaran bisa ditaruh di situ. Nanti akan langsung masuk di situ. Jadi akan tersimpan di file manager lokal, bukan di database, agar tidak memberatkan ketika loading file. Nah, sebenarnya saya mau menambahkan bahwasanya harga dan isi pembayar itu sifatnya wajib. Kemudian kenapa di atasnya itu nol ya? Karena si user sebelumnya belum pernah melakukan inputan harga. Jadi ini user yang terbaru yang harus wajib menginput harga. Kemudian gue berarti statusnya info. Nah, kemudian sekarang yang status itu kita coba dari panel user. Di sini udah ada beberapa tampilan status, tapi diterima, bermasalah, diproses, dan juga diajukan. Nah, penambahan ini itu pada status diproses. Jadi user cuma bisa melihat saja. Kemudian yang paling penting itu dari admin. Nah, dari admin itu ini adalah tampilan data dari semua user dan semua status. Kemudian saya juga menambahkan satu menu itu menampilkan data proses. Nah, di data proses ini sebenarnya ada perubahan terkait apa namanya workflow-nya dari antara status ini. Jadi yang pertama itu dari status diajukan itu bisa dirubah menjadi bermasalah, kemudian menambahkan masalah, masalah revisi, kemudian dari diajukan bisa diterima, tapi harusnya melalui proses status diproses terlebih dahulu. Kemudian dari status proses itu bisa diubah menjadi diterima itu dengan syarat nomor SBN, KDT, dan barcode itu harus sudah diisi. Kemudian proses bisa diubah menjadi status bermasalah itu ketika datanya ada yang perlu direvisi. Kemudian dari bermasalah, status bermasalah, mungkin saya bisa langsung contohkan. Nah, dari bermasalah ini itu tidak bisa mengganti statusnya ke manapun. Jadi, mulai. Nah, jadi si admin itu harus melalui workflow yang sudah seharusnya. Jadi setelah masalah ini selesai dan di-ACC oleh admin, nanti ini akan masuk ke statusnya akan berganti ke proses. Nah, di proses ini itu maknanya si admin bisa memberikan revisi lagi atau nge-ACC ke diterima. Mungkin langsung aja dicontohkan. Kita dari proses terlebih dahulu. Nah, contoh ini kita ini aja deh. Nah, di sini prosesnya kan bentar Pak ini mau ngasih
Mos biar nggak lemot. Nah, di sini kan tadinya status promonya diproses. Nah, di proses ini itu ketika si admin mau mengganti ke diterima dengan kondisi ISBN udah ada, kemudian KDT itu mana ya? KDT, lu ngelag lagi. Oh ini, barcode dan KDT itu belum ada, maka oh ini kita harus tetap harus ngisi status SSKCR-nya. Itu udah diserah terima Perpusnas dan lain-lain. Nah, jika si nomor ISBN ini ada, kemudian barcode dan KDT itu tidak ada, itu kan tidak memenuhi syarat, harusnya ada semua. Maka dia akan mengeluarkan notifikasi bahwasannya tidak bisa mengubah ke status diterima karena ada yang masih kosong. Nah, maka dari itu si admin bisa menggantilah dari diproses itu ke bermasalah karena si datanya masih ada yang belum diisi. Nah, kemudian oh, tetapi reminder buat nomor ISBN, barcode dan juga KDT itu di handle sama admin. Jadi yang mengisi itu admin, bukan dari usernya. Nah, ketika si adminnya belum mengisi, terus dia harus mengisi terlebih dahulu supaya bisa menjadi status diterima. Kemudian untuk yang terakhir itu ketika status bermasalah. Nah, ini kan orang yang coba deh orang yang di sini status masalahnya udah selesai semua kan. Nah, ketika udah selesai admin oh iya, ketika udah selesai itu nah ketika ada yang belum selesai itu nggak ada tanda selesai dan ketika masalahnya udah clear semuanya, maka admin terdapat tombol buat menyelesaikan masalah. Yang mana ini nanti akan mengubah status dari proses menjadi maaf, dari bermasalah menjadi diproses. Ini namanya loreng ireng. Nah, loreng ireng berarti masuk ke diproses. Nah, setelah diproses, si admin bebas nih mau ngecek dulu apakah ada data yang perlu diperbaiki atau tidak. Jika iya, maka admin bermasalah. Menjadikannya dari proses ke bermasalah, ya seperti itu. Dan dari usernya pun harus memperbaiki masalah tersebut jika statusnya diubah menjadi bermasalah. Mungkin itu aja sih. Ada tambahan? Sudah. Oke. Mungkin itu aja, Pak. Eh, revisi dari kami tadi pagi. Kemudian untuk revisi selanjutnya Yes, sir. mengenai katalog itu insya Allah akhir bulan setelah proyek-proyek udah mulai ada. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus, kamu recordingnya.